Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 2255061022. Untuk kali ini saya akan membahas tentang modul 8 pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang 4 topik, yaitu pertama modeling historical data, lalu yang kedua ada modeling change time, lalu yang ketiga ada modeling change price, yang keempat atau yang terakhir ada drawing convention readability. Yang pertama yaitu ada modeling historical data. Modeling historical data adalah cara menyimpan, melacak, dan mengelola data yang berkaitan dengan waktu. Hal ini memungkinkan untuk melihat bagaimana data berubah seiring waktu, menganalisis tren, dan membuat keputusan berdasarkan sejarah data. Beberapa aspek penting dalam pemodelan data historis termasuk penggunaan timestamp, penyimpanan versi data, pencatatan perubahan atau audit trails, penggunaan data warehouse, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan data di masa lalu. Oke, di sini saya memiliki contoh modeling historical data. Pada kasus kali ini, sebuah perusahaan harus menyimpan data mengenai gaji pegawainya. Sebuah perusahaan juga harus menyimpan data perubahan gaji karyawan dalam beberapa waktu belakangan. Jika dilihat pada contoh gambar yang telah saya buat, itu ada memiliki terdapat dua entitas dengan relasi many to one, yang dimana di situ berfungsi entitas yang pertama atau entitas yang warna ungu itu adalah dimana sebuah history dari gaji sebuah employee. Pada penyimpanan gaji employee di situ, gaji employee itu historinya bakal tersimpan pada salary start dan salary end. Lalu penghitungan pada salary per weekly pun itu akan tersimpan pada entitas salary history. Oke, yang selanjutnya topik kedua adalah modeling change time. Pemodelan perubahan waktu atau modeling change time ini adalah pendekatan yang memungkinkan untuk mengelola data yang berubah seiring waktu. Ini adalah cara menyimpan, melacak, dan mengakses data yang berkaitan dengan waktu. Konsep utama dalam pemodelan perubahan waktu meliputi penggunaan timestamp, versi data, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan terkait data di masa lalu. Jadi untuk pada kali ini modeling change time ini adalah bagaimana caranya untuk menyimpan dan mengakses data yang bakal diakses dengan waktu. Jadi untuk terdapat sebuah contoh kecilnya itu adalah miliki data yang berubah seiring waktu. Itu contohnya misalkan ada sebuah cuaca. Itu akan berubah seiring waktu pada data cuaca tersebut. Lalu dengan modeling change time ini akan menyimpan data tersebut yang berbeda-beda pada setiap saatnya. Lalu pada sebuah kasus modeling change time ini ingin menggunakan cara melacaknya dan untuk mengakses data yang terkait dengan waktu. Itu maksudnya itu kayak pengen mengakses data di jam 2 pada hari kemarin. Untuk kasus yang tadi itu cuaca, mau ngecek cuaca di jam 2 pada hari kemarin. Itu dengan modeling change time memiliki cara untuk melacak dan mengaksesnya sendiri. Konsep utamanya itu adalah penggunaan timestamp atau bisa juga dengan versi data atau juga bisa dengan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan terkait data di masa lalu, atau bisa disebut juga kita dapat mencarinya menggunakan kata kunci atau sebuah key yang kita ingat dan kita bisa akses. Oke, pada topik kedua ini juga terdapat contoh. Jadi ada contoh modeling change time. Pada kasus kali ini ada gambar di samping, itu ada
terdapat entitas purchase yang berwarna merah, di mana terdapat atribut date, high temperature, dan low temperature. Karena high and low temperature adalah atribut dari date, maka itu harus membuat entitas baru dengan nama day. Jadi ada pada gambar di sampingnya ada terdapat 3 kotak ya, atau 3 entitas. Yang pertama merah ini adalah kasus sebelum diperbaiki menggunakan modeling change time. Lalu ada 2 entitas lainnya warna ungu dan biru, ini adalah ketika sudah mengubah dengan modeling change time. Jadi jika di dalam satu entitas itu memiliki atribut turunan dari atribut yang lainnya, itu maka harus membuat entitas baru dengan nama atribut turunannya. Jadi di sini ada date itu memiliki atribut yang turunannya itu adalah high temperature dan low temperature. Jadi high temperature dan low temperature ini adalah atribut yang seharusnya berdasarkan dari date. Jadi pasti bakal lebih banyak data high temperature atau data low temperature dibanding dengan atribut yang lain. Misalkan quantity dan unit price. Itu quantity dan unit price mungkin hanya satu dari setiap purchase. Tapi high temperature ini seharusnya diberi entitas baru dan menggunakan standar date-nya mungkin. Dia menyimpan dengan primary date-nya. Lalu diberi nama day itu karena date ini akan ya menyimpan data hari gitu. Jadi diberi nama per hari. Maka entitas ungu dan biru pada gambar contoh di samping itu maka adalah maka setiap pembelian itu pasti dalam satu hari memiliki banyak transaksi. Tapi pada satu transaksi itu tidak bisa menyimpan data lebih dari satu hari. Maka relasi dari purchase ke day ini adalah many to one. Yang selanjutnya ada modeling change price. Pemodelan perubahan harga atau modeling change price adalah cara untuk mengelola dan melacak bagaimana harga atau nilai suatu aset berubah seiring waktu, yang mencatat kapan data tersebut diperbarui dan kemampuan untuk menganalisis dan prediksi perubahan harga. Jadi untuk kasus kali ini tidak jauh berbeda daripada topik yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada modeling change time dan yang pertama tadi saya bahas. Jadi pada kali ini tuh jika ada data yang diubah isinya dari atributnya tersebut, data dari dalam atributnya itu diubah, maka pada metode modeling change price ini akan menyimpan siapa yang mengubah data tersebut akan disimpan, dan kapan data itu diubah juga akan disimpan. Lalu data sebelumnya apa dan data setelahnya itu apa juga akan disimpan oleh modeling change price. Pada kali ini saya memiliki contoh modeling change price yang dimana kasusnya sebuah produk memiliki harga yang berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu atribut price dalam produk memerlukan entitas baru untuk menyimpan data history price lama dan price baru. Jadi untuk pada gambar di samping ada putih dan ada warna kuning entitasnya. Jadi pada yang putih itu produk berelasi ke price dengan one to many. Jadi satu produk itu memiliki banyak harga. Tapi dari satu harga itu tidak bisa menyimpan banyak produk. Jadi
karena yang di kasus tadi itu di dalam price produk itu memiliki harga yang berubah sewaktu-waktu. Jadi price-nya itu dibuat atribut yang dapat menyimpan harga awal dan harga akhir. Jadi start date dan end date itu kapan dia berubah dan kapan terakhir kali dia diubah harga price-nya. Dia akan menyimpan pada entitas price. Oke, untuk topik yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang drawing convention readability. Drawing convention readability merujuk pada aturan dan praktik yang digunakan dalam menggambar diagram skema basis data agar mudah dibaca dan dipahami. Ini mencakup penggunaan nama tabel dan kolom deskriptif, penggunaan simbol primary key dan foreign key, penggambaran hubungan antar tabel dengan garis atau biasa disebut relasi yang menghubungkan primary key dan foreign key, serta penggunaan jenis data untuk setiap kolom. Pada contoh kali ini, saya memiliki contoh bagaimana menggunakan drawing convention readability. Yang pertama itu ada usahakan terdapat jarak antara entitas dan kardinalitasnya tidak menutupi entitas lainnya. Lalu ada menambah keterangan teks jika diperlukan untuk memberikan informasi tambahan. Tata letak yang teratur dan konsisten dalam diagram. Lalu ada warna atau highlight juga dapat digunakan untuk menyoroti elemen-elemen penting. Nah, di sini saya ada contoh kotak hijau. Itu ada contoh yang salah. Lalu ada contoh kotak merah dan kuning berelasi satu sama lain. Itu adalah contoh yang benar dari urutan pengurutan ulang dari kotak-kotak hijau. Nah, untuk poin yang pertama, usahakan terdapat jarak antara entitas kardinalitasnya tidak menutupi entitas lainnya. Nah, jadi di sini pada kotak hijau itu adalah contoh yang salah. Pada poin yang pertama itu contohnya dia menutupi entitas lainnya. Dapat dilihat pada kotak C yang berelasi ke D itu menutupi kotak E atau dia menimpah kotak lain. Dan juga banyak seperti penyilangan kayak A ke C itu adalah garis penyilangan yang dimana bertabrakan dengan garis dari B ke E. Dengan begitu akan sulit sebuah pemangku stakeholder itu atau klien atau orang lain yang melihat buatan ERD seperti itu sulit untuk dipahami. Apalagi jika dia memiliki ERD yang besar, itu akan sulit dipahami. Lalu untuk selanjutnya, menambah keterangan teks jika diperlukan untuk memberikan informasi tambahan. Nah, pada kali ini contoh seperti itu adalah saya tidak memakainya, tetapi saya akan menjelaskan ya, kayak misalkan nih pada contoh yang benar yang di merah dan kuning ini, di kotak merah dan kuning itu diberi teks di luar pada kotaknya dengan judul seperti halaman gitu, kayak ini adalah kelompok untuk employee yang merah, lalu yang kuning ini ada kelompok untuk price misalkan. Jadi mereka masih saling terhubung tapi memiliki banyak entitas, lebih dari satu pada satu grup itu misalkan. Nah, di situ bisa kita tambahkan teks di luar kotak untuk dapat memudahkan melihat dan membedakan tata letak yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya ada tata letak yang teratur dan konsisten dalam diagram. Pada contoh yang di hijau, ini ada contoh yang salah pada tata letaknya. Seperti yang dibahas tadi, dan konsisten dalam diagram itu maksudnya adalah ya pada contoh benar yang merah dan kuning ini memiliki konsisten
konsisten tata letak itu dia berurutan, yang atas dan bawah. Yang A dan B itu mereka sejajar, dan D ke F itu pun juga mereka sejajar. Jadi jika jika memiliki kerapihan pada RD seperti itu, akan melihatnya dengan mudah dan dapat dengan nyaman kita melihat RD tersebut. Lalu ada warna atau lightning juga dapat digunakan untuk menyoroti elemen-elemen penting. Nah, pada kotak-kotak warna hijau contoh yang salah itu dia memiliki satu warna saja. Jadi orang-orang juga jika melihat RD tersebut akan membingungkan karena semuanya sama, hanya saja ukurannya, tetapi ukurannya pun mengacak dan tidak rapih untuk dilihat. Tetapi pada contoh yang benarnya, di kotak merah dan kuning ini warnanya beda, ada warna merah dan kuning. Itu bisa dilihat diberi keterangan juga bisa. Di luar kotak itu bakal diberi keterangan merah ini apa dan kuning itu apa. Jadi orang yang melihat RD tersebut dapat dengan mudah memahami, oh yang merah ini adalah kelompok dari ini dan yang kuning ini adalah bagian dari ini misalkan. Dengan begitu akan mempermudah seseorang untuk melihat RD tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya pada modul 8 kali ini. Mungkin terima kasih kepada yang telah menonton. Maaf jika ada salah kata atau gugup dari saya menyampaikan. Terima kasih semuanya. Dadah.